Sejarah bilangan digital. Bilangan digital merupakan salah satu konsep dasar yang menjadi fondasi dalam perkembangan teknologi komputer dan sistem informasi. Istilah digital berasal dari kata Latin digitus yang berarti jari, karena pada awalnya manusia menggunakan jari untuk menghitung. Perkembangan sistem bilangan digital tidak terlepas dari sejarah panjang sistem bilangan biner yang menjadi dasar pengoperasian komputer modern. 1. Awal mula sistem bilangan. Sebelum munculnya sistem digital, manusia menggunakan berbagai sistem bilangan untuk melakukan perhitungan. Sistem bilangan desimal atau basis 10 adalah yang paling umum digunakan karena manusia memiliki 10 jari tangan yang memudahkan dalam perhitungan. Namun dalam dunia komputer, sistem bilangan yang digunakan adalah sistem biner atau basis 2 karena komputer hanya mengenal dua keadaan logis, yaitu 0 dan 1. Perkembangan sistem biner. Sistem bilangan biner pertama kali dikembangkan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1703. Leibniz menemukan bahwa semua angka dapat direpresentasikan hanya dengan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Ia juga menghubungkan sistem biner dengan konsep filsafat Timur, khususnya prinsip yin-yang, yang mempresentasikan dua kondisi yang berlawanan namun saling melengkapi. Era revolusi digital. Pada abad ke-20, perkembangan sistem bilangan digital semakin pesat seiring dengan munculnya komputer elektronik Claude Shannon pada tahun 1937 menerapkan sistem logika biner dalam rangkaian listrik, yang kemudian menjadi dasar bagi desain sirkuit digital. Setiap bit atau binary digit dalam sistem digital mewakili satu dari dua kondisi logis, 0 atau 1, yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data. Bilangan digital dan komputer modern. Dalam komputer modern, bilangan digital digunakan dalam berbagai bentuk sistem bilangan, seperti biner atau basis 2, oktal basis 8, desimal basis 10, dan heksadesimal basis 16. Sistem ini digunakan untuk pengolahan data, representasi instruksi, serta penyimpanan informasi di berbagai perangkat keras komputer. Dampak dan aplikasi bilangan digital.
Bilangan digital memiliki peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan modern. Sistem digital digunakan dalam komputer, smartphone, sistem komunikasi, teknologi sensor, hingga kecerdasan buatan atau AI. Semua perangkat digital berdasarkan prinsip dasar pengolahan data dalam bentuk bilangan biner. Kesimpulan, sejarah bilangan digital menunjukkan bagaimana konsep matematis sederhana dapat berkembang menjadi teknologi kompleks yang mengubah dunia dari ide awal Leibniz tentang sistem biner hingga aplikasi modern dalam komputer dan jaringan global. Bilangan digital menjadi dasar utama revolusi teknologi informasi. Bilangan desimal. Pengertian bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan berbasis 10 yang menggunakan 10 simbol angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem ini disebut juga sistem posisi karena nilai suatu digit bergantung pada posisi atau tempatnya dalam bilangan tersebut. Contoh, bilangan 325 berarti 3 dikali 100 ditambah 2 dikali 10 ditambah 5 dikali 1, hasilnya 325. Sejarah singkat bilangan desimal. Sistem desimal pertama kali digunakan oleh bangsa Hindu di India sekitar abad ke-5 Masehi. Kemudian dikembangkan oleh Al-Khwarizmi dan Al-Kindi, ilmuwan dari dunia Islam yang memperkenalkan konsep posisi dan angka 0 ke dunia Arab. Selanjutnya, sistem ini disebarluaskan ke Eropa oleh Leonardo Fibonacci melalui bukunya Liber Abaci pada tahun 1202. Sejak saat itu, sistem desimal menjadi standar internasional dalam penulisan angka dan perhitungan matematika. Ciri-ciri bilangan desimal. Menggunakan basis 10, setiap digit menggunakan nilai berdasarkan posisi seperti satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Dapat memiliki bagian pecahan yang ditandai dengan tanda koma atau titik. Contoh, 45,67 atau 45,67. Posisi setelah koma menunjukkan persepuluhan, persatuan, perseratusan, dan seterusnya. Nilai tempat bilangan desimal. Posisi 1000, nama tempat ribuan, nilai tempat 10 pangkat 3.
Posisi 100, nama tempat ratusan, nilai tempat 10 pangkat 2. 10 dengan nilai tempat puluhan dan nilai tempat 10 pangkat 1. 1, nama tempatnya satuan, nilai tempatnya 10 pangkat 0. 0,1, nama tempatnya persepuluhan, nilai tempat 10 pangkat minus 1. 0,01, nama tempatnya perseratusan, nilai tempat 10 pangkat minus 2. Nilai 0,001, nama tempatnya perseribuan, nilai tempat 10 pangkat minus 3. Contoh, bilangan 347,25 sama dengan 3 dikali 100 ditambah 4 kali 10 ditambah 7 kali 1 ditambah 2 dikali 0,1 ditambah 5 kali 0,01. Operasi pada bilangan desimal. Penjumlahan dan pengurangan. Letakkan koma sejajar, jumlahkan atau kurangkan seperti bilangan biasa. Contoh, 12,5 ditambah 3,45 sama dengan 15,95. Perkalian. Kalikan seperti bilangan bulat. Hitung jumlah angka di belakang koma dari kedua bilangan. Lalu tempatkan koma di hasil akhir. Contohnya, 2,0 dikali 0,4 sama dengan 1,00. Pembagian. Geser koma agar penyebut menjadi bilangan bulat. Lakukan pembagian seperti biasa. Contohnya, 4,8 dibagi 0,6 hasilnya 8. Konvensi bilangan desimal. Bilangan desimal dapat diubah ke sistem bilangan lain seperti desimal ke biner atau basis 2, desimal ke oktal atau basis 8, desimal ke heksadesimal atau basis 16. Contoh konversi desimal ke biner. Nah, di sini ada bilangan 25 menjadi bilangan binernya 11001. Penerapan bilangan desimal. Bilangan desimal banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pengukuran berat, panjang dan suhu, transaksi keuangan atau uang dan harga, komputasi digital dan sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknik, atau nilai pengukuran presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari bilangan biner. Pada materi ini yang pertama kita akan membahas tentang
bagaimana sejarah bilangan biner. Jadi, pengertian bilangan biner. Bilangan biner adalah sistem bilangan yang menggunakan dua simbol dasar, yaitu 0 dan 1. Sistem ini dikenal juga dengan sebutan sistem basis 2 atau base 2. Tidak seperti desimal yang memiliki digit 0 sampai 9. Bilangan biner hanya menggunakan 2 digit untuk mempresentasikan semua angka operasi matematika. Sistem biner merupakan dasar dari semua sistem komputer modern karena perangkat digital seperti komputer, ponsel, dan mesin elektronik hanya mampu mengenali dua keadaan logika, yaitu hidup atau on sama dengan 1 dan mati off sama dengan 0. Awal mula konsep bilangan biner. Meskipun bilangan biner sering dianggap sebagai hasil perkembangan ilmu pengetahuan modern, konsep dasar tentang dualitas atau dua keadaan berlawanan sebenarnya sudah dikenal sejak zaman kuno. Salah satu bukti awal dari konsep ini dapat ditemukan dalam kebudayaan Tiongkok kuno melalui kitab I Ching atau kitab perubahan. Dalam kitab tersebut digunakan simbol garis utuh dan garis putus-putus untuk melambangkan dua kekuatan berlawanan, yaitu yin dan yang. Kedua simbol ini mencerminkan prinsip dasar dari sistem biner, yaitu dua keadaan yang berbeda namun saling melengkapi. Yang ketiga, kontribusi Gottfried Wilhelm Leibniz. Perkembangan sistem bilangan biner secara ilmiah dimulai pada abad ke-17 oleh seorang filsuf dan matematikawan asal Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Pada tahun 1703, Leibniz menerbitkan karya ilmiah berjudul Application the Arithmetic Binary atau penjelasan aritmatika biner. Dalam tulisannya, Leibniz menjelaskan bahwa semua bilangan dapat direpresentasikan hanya dengan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Ia menunjukkan bagaimana kombinasi dari dua simbol ini dapat menghasilkan bilangan yang tak terbatas. Leibniz juga mengaitkan sistem biner dengan konsep spiritual, di mana angka 1 melambangkan Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu dan angka 0 melambangkan kehampaan atau ketiadaan sebelum penciptaan. Yang keempat, perkembangan dalam ilmu komputer dan elektronika. Pada abad ke-19, perkembangan logika matematika membawa kemajuan besar terhadap penerapan sistem biner. Seorang matematikawan asal Inggris
George Boole memperkenalkan konsep aljabar boolean. Dalam aljabar ini, operasi logika dipresentasikan menggunakan dua nilai kebenaran, yaitu true atau 1 dan false atau 0. Aljabar boolean menjadi fondasi bagi logika digital yang digunakan dalam perancangan sirkuit komputer modern. Kemudian pada tahun 1930-an, seorang ilmuwan bernama Claude Shannon dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT menggunakan prinsip aljabar boolean untuk menganalisis sirkuit listrik dan sistem relay. Shannon membuktikan bahwa hubungan antara saklar listrik on dan off dapat direpresentasikan menggunakan logika biner. Penemuannya menjadi dasar utama dari sistem komputer digital dan teknologi komunikasi modern. Yang kelima, penerapan bilangan biner dalam dunia modern. Sistem bilangan biner kini digunakan hampir di seluruh aspek teknologi informasi dan komunikasi. Setiap komputer, smartphone, dan perangkat elektronik bekerja dengan sistem biner untuk memproses dan menyimpan data. Semua jenis data seperti teks, gambar, suara, dan video disimpan dalam bentuk kombinasi angka 0 dan 1. Selain itu, dalam jaringan komunikasi digital, sinyal dikirim dalam bentuk pulsa listrik atau gelombang digital yang mewakili dua keadaan logika tersebut. Dalam bidang pemrograman, bilangan biner digunakan untuk menulis kode mesin yang dipahami oleh prosesor. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C++, Java, dan Python pada dasarnya diterjemahkan dalam kode biner sebelum dijalankan oleh komputer. Dengan demikian, bilangan biner menjadi bahasa dasar dari seluruh sistem komputer modern. Jadi, kesimpulannya, bilangan biner memiliki sejarah yang panjang dan menarik, dimulai dari simbol-simbol dualitas dalam budaya kuno seperti Elqing di Tiongkok, diformalkan oleh Leibniz pada abad ke-17 dan dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti George Boole dan Claude Shannon. Kini, sistem bilangan biner menjadi fondasi utama bagi seluruh teknologi digital. Tanpa sistem biner, komputer, internet, dan dunia digital yang kita kenal saat ini tidak mungkin ada. Pengertian bilangan biner ialah sistem bilangan basis 2
yaitu sistem penulisan angka yang menggunakan simbol 0 dan 1. Jadi, bilangan biner ini hanya terdiri dari dua, yaitu angka 0 dan 1. Kita lanjut. Sistem ini ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Dan sistem ini merupakan dasar atau basis dari sistem bilangan berbasis digital atau oktal dan heksadesimal. Jadi sebelum kita mempelajari bilangan oktal, heksadesimal, bilangan biner ini ialah bilangan yang merupakan bilangan dasar atau yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk masuk ke bilangan oktal dan heksadesimal. Selanjutnya, istilahnya sistem ini disebut juga bit atau singkatan dari binary digit. Jadi, pengelompokan biner dengan banyak 8 bit yaitu 1 byte setara dengan 8 bit. Ingat ya, 8 byte sama dengan 1 byte. Jadi, 1 byte sama dengan 8 bit. Selanjutnya, ini contoh desimal kebilangan biner. Bisa diperhatikan. Untuk 0 ialah binernya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dan seterusnya. Jadi desimalnya ini bisa diingat atau bisa di screenshot. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Dan ini penting. Di sini kita memasuki konversi bilangan. Ada desimal ke biner yang pertama. Contohnya, ubahlah bilangan 15 desimal ke bilangan biner. Jadi tanda 10 itu menandakan bilangan biner ya guys. Di sini ada contoh konversi bilangan desimal ke biner. Ubahlah bilangan 15 ke biner. Tanda 10 itu menyatakan bahwa bilangan tersebut termasuk ke desimal. Jadi, pertama, bagi bilangan dengan 2 secara terus-menerus sampai habis atau tinggal 1. Dengan syarat catat sisa pembagiannya. Urutkan sisa pembagian dari terakhir ke pertama. Jadi 1, 1, 1, 1. 15 desimalnya, jadi ke biner kita ialah 1, 1, 1, 1. Jika belum jelas, saya akan menjelaskan.
Jadi di sini kita memasuki contoh mengkonversi bilangan biner ke desimal. Contohnya tadi nol satu biner. Ingat, untuk dia menandakan bilangan biner atau desimal, tandanya ialah angka 2. Ini untuk menandakan bilangan biner. Berapa desimalnya? Caranya ingat tadi, kalikan bit paling kanan. Jawab ya. 1 0 1 0. Ingat, paling kanan kalikan yang paling kanan dengan 2 pangkat 0 dan seterusnya. Paling kanan kan ini. Jadi biar lebih mudah dan dipahami, saya buat seperti ini ya. 1 dikali 2 pangkat 0. Ini seterusnya lagi. 0 dikali 2 pangkat 1. Seterusnya lagi. 1 dikali 2 pangkat 2. Yang ini berarti 0 dikali 2 pangkat 3. Tinggal kita kalikan saja. 1 dikali 2 pangkat 0 berarti 1. 0 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. Dan ini 0. Tinggal kita jumlahkan. Jadi hasilnya 5. Hasilnya 5. Jadi bilangan biner dari 0 1 0 1 ialah 5. Baik, kita lanjut. Di sini ada konvensi bilangan biner ke desimal. Contohnya, ubahlah bilangan 0 1 0 1. Ingat, angka 2 di belakang menyatakan ia bilangan biner ke bilangan desimal. Jadi penjelasannya, kalikan bit paling kanan dengan 2 pangkat 0. Kalikan bit berikutnya dengan 2 pangkat 1. Kalikan bit berikutnya dengan 2 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi, ingat, kita mulai menghitung dari kanan terlebih dahulu. Jadi 1 kali 2 kali 0, 2 pangkat 0 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan 0 dikali 2 pangkat 1 ialah
0 dikali 2 sama dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 4, hasilnya 4. 0 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0 dikali 8 sama dengan 0. Jadi hasilnya kita jumlahkan semuanya. 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 0 sama dengan hasilnya 5. Jadi jumlahkan hasil perkalian, kan sudah kita jumlahkan tadi, menjadi 0101 biner sama dengan 5 desimal. Jadi nilai desimalnya ialah 5. Kita lanjut. Kondisi-kondisi yang diwakili bilangan biner. Di sini ada objeknya lampu dengan kondisi on off. Bilangan binernya ialah 1 untuk on dan 0 untuk off. Objek warna, di sini ada warna putih dan warna hitam. Untuk warna putih bilangan binernya 1 dan hitam 0. Objek fan, ada yang berputar dan diam. Yang berputar angkanya 1 dan yang diam 0. Untuk objek roda, roda berputar, bilangan binernya 1. Dengan kondisi diam, bilangan binernya 0. Objek TV dengan kondisi on, nilainya 1. Dan untuk kondisi off, bilangannya 0. Untuk pintu dengan kondisi terbuka, bilangan binernya 1. Dan kondisi tertutup, bilangannya 0. Kita lanjut. Di sini ada latihan. Kita akan membuatnya menjadi contoh, nanti akan saya jelaskan. Baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada angka biner 1001 yang akan kita ubah ke bilangan desimal. Ingat caranya, angka yang paling kiri kita kalikan 2, kita kalikan 2 pangkat 0 dikali 1, 0 kan 2 pangkat 1 dikali 0 lagi, kita kalikan 2 pangkat 2 dikali 0, 1 ini kita kalikan 2 pangkat 3 dikali 0 dikali 1. Jadi hasilnya ini 1. Ingat, yang di setiap dikalikan 0 hasilnya tetap 0. 2 pangkat 3 8 dikali 1 hasilnya 8. Jadi kita jumlahkan 8 ditambah 1 9. Jadi desimal dari biner 1001 ialah 9. Kita lanjut lagi ke soal 0 110.
Berapa bilangan desimalnya? Ingat, yang angka paling kanan kita kalikan 2 kali 0. Ini kita kalikan 2 kali 1, 2 pangkat 1. Yang ini 2 pangkat 2. Yang ini 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 0 dikali 0 sama dengan 0. 2 pangkat 1 dikali 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 4. 2 pangkat 3 dikali 0 sama dengan 0. Kita jumlahkan. 2 ditambah 4 hasilnya 6. Jadi bilangan biner dari 0, 1, 1, 0 ialah 6. Jadi di sini kita memasuki contoh mengkonversi bilangan biner ke desimal. Contohnya tadi nol satu biner. Ingat, untuk dia menandakan bilangan biner atau desimal, tandanya ialah angka 2. Ini untuk menandakan bilangan biner. Berapa desimalnya? Caranya ingat tadi, kalikan bit paling kanan. Jawab ya. 1, 0, 1, 0. Ingat, paling kanan kalikan yang paling kanan dengan 2 pangkat 0 dan seterusnya. Paling kanan kan ini. Jadi biar lebih mudah dan dipahami, saya buat seperti ini ya. 1 dikali 2 pangkat 0. Ini seterusnya lagi. 0 dikali 2 pangkat 1. Seterusnya lagi. 1 dikali 2 pangkat 2. Yang ini berarti 0 dikali 2 pangkat 3. Tinggal kita kalikan saja. 1 dikali 2 pangkat 0 berarti 1. 0 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. Dan ini 0. Tinggal kita jumlahkan. Jadi hasilnya 5. Hasilnya 5. Jadi bilangan biner dari 0, 1, 0, 1 ialah 5. Di sini saya akan membuat contoh lagi. Di sini akan kita buat contoh untuk
mengubah bilangan menjadi bilangan biner. Berapa binernya? Ingat, untuk mencari bilangan desimal dan kita mengubah bilangan biner, kita akan membaginya menjadi 2. Jadi 11 dibagi 2 sama dengan 5 sisa 1. Kita bagi lagi, 5 dibagi menjadi 2 sama dengan 2 sisa 1. Dan 2 kita bagi lagi menjadi 2 hasilnya 1 dan sisanya 0. Jadi yang kita ambil ialah dari yang paling akhir ke atas, dan kita memulainya menulis dari angka yang ini. Jadi 1 0 1 1. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada bilangan 20 untuk kita rubah ke bilangan desimal. Ingat, kita akan membaginya menjadi 2. 20 dibagi 2 jadi 10 sisa 0, dan 10 kita bagi 2 5 sisanya 0. 5 kita bagi lagi menjadi 2 sisa 1, dan 2 kita bagi lagi menjadi 2. Jika dia masih bisa dibagi menjadi 2, dibagi saja ya. 1 sisa 0. Jadi inilah bilangan biner dari 20. Ialah 1 0 1 0 0. Mudah bukan? Kita lanjut lagi. Di sini ada angka 23. Berapa binernya? Ingat, angka 23 kita bagi menjadi 2. Dapat 11 sisa
1. 11 lagi kita bagi menjadi 2. Dapat 5, sisa 1. 5 lagi kita bagi menjadi 2. Hasilnya 2, sisa 1. 2 lagi kita bagi dengan 2 menjadi 1, sisa 0. Ingat, untuk menentukan bilangan biner kita tarik dari sisi yang paling akhir ke atas. Bagian ininya saja ya, bagian sisanya. Dan kita tulis dari yang pertama 1, 0, 1, 1, 1. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya.